Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini adalah berita tentang sebagian isi pidato Presiden Prabowo kemarin ya. Saya pilih dari Kompas ID ya, Kompas Berbayar. Judulnya, Presiden Prabowo optimis ekonomi RI tumbuh 5,8 hingga 6,5%. Ada gambar Presiden Prabowo. Nah, ditayangkan tanggal 20 Mei jam 2 siang ya. Beritanya begini, menjelang penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2027, Presiden Prabowo menyampaikan arah kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, biasa disebut dengan KEM PPKF, untuk mewujudkan APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Nah, hal itu bakal diwujudkan dengan penekanan terhadap penguatan peran negara untuk mengelola sumber daya dan perekonomian nasional. Jadi di paragraf pertama ini Kompas sudah masuk ke inti persoalan ya, ke inti yang pidato Presiden. Nah, Presiden Prabowo itu menyampaikan kemarin ya, hari Rabu di hadapan rapat paripurna DPR. Nah, ada Wapres, ada para menteri dan lain-lain. Pidato Presiden berlangsung selama 2 jam, ini luar biasa ya. Nah, ini ada gambar-gambar acara tersebut. Nah, saat membuka pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan alasannya meminta waktu secara khusus untuk menyampaikan arah KEM PPKF di hadapan parlemen. Ini pertama kali ya, biasanya KEM PPKF itu yang menyampaikan adalah Menteri Keuangan dan umumnya di tanggal 12 Mei, ini agak mundur sedikit, seminggu, 12 atau 13 Mei tergantung hari libur ya, 12 Mei yang paling sering. Ini kali ini diambil alih oleh Presiden, katanya karena ini dianggap penting. Jadi mungkin saya kasih komentar dulu ya, KEM PPKF itu bisa dikatakan pra RAPBN. Nanti RAPBN, rancangan APBN disampaikan pada tanggal 16 atau 17 Agustus. Nah, itu memang Presiden yang ngantarkan waktu itu. Ada pengantarnya, ada menteri. Kemudian nanti dirapatkan di DPR selama kurang lebih dua bulan, itu baru nanti jadi APBN. Jadi ini pra APBN ya, arah, makanya disebut arah kebijakan. Nah, Presiden ini beralasan secara langsung oleh Presiden ini penting karena Indonesia tengah menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Perang terjadi di banyak negara dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di dalam negeri. Jadi sebenarnya ini pengakuan ya dari Presiden Prabowo bahwa ini kondisi tidak biasa ya. Tantangannya berat di geopolitik dan juga berdampak kepada dalam negeri. Ini dulu yang menurut saya harus digarisbawahi dari keberhadiran beliau ini, sebenarnya sebuah pengakuan ya. Ini agak kan sering denial nih, seolah-olah kita ini kuat tahan oleh pejabat-pejabat kan, tapi nyatanya ini Presiden merasa perlu loh ya. Nah, selain itu Presiden Prabowo memandang APBN itu bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan wujud alat perjuangan bangsa. Nah, APBN disebut alat melindungi rakyat, mengukuhkan dasar dan seni bangsa, serta alat untuk memastikan agar masyarakat bisa hidup lebih sejahtera. Sebetulnya itu sudah amanat Undang-Undang Dasar 1945 ya, bahwa APBN itu adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan yang disebut-sebut oleh Pak Presiden juga di Undang-Undang Keuangan Negara, poin-poinnya sudah disebut. Jadi ini penegasan kembali. Nah, dalam kerangka kebijakan ini yang 2027 ini, Presiden menjelaskan menargetkan pendapatan negara mencapai 11,82 sampai 12,40% dari total produk domestik bruto dan belanja 13,62 sampai 14,80, sedangkan defisit dijaga 1,8 sampai 2,4% dari PDB. Ini buat informasi pemirsa, kalau di RAPBN dan nanti apalagi di APBN itu sudah berupa angka ya, pendapatan berapa, belanja berapa, defisit berapa. Sedangkan di KEM PPKF dia disampaikan oleh Menteri Keuangan biasanya. Ini nanti dokumen, tapi sampai sekarang dokumennya belum beredar. Ada dokumen kira-kira 200-an halaman sampai 300 untuk mendukung pidato ini. Itu besarannya masih rentang. Jadi rentang dari PDB. Nah,
PDB-nya sendiri kan juga belum bisa dipastikan. Ada juga asumsinya sebenarnya, tapi tidak disebut di dokumen deh. Cuma buat ekonom pengamat kayak saya itu bisa memperhitungkan, ini berarti asumsi pemerintah PDB itu segini. Jadi rentang ya, nanti RAPBN-nya di antara ini. Komentar pertama, 11,82 sampai 12,40 itu adalah angka yang wajar karena sampai tahun 2025 kemarin yang sudah direalisasi itu jadi kira-kira 11,6 ya dari PDB. Dan pada waktu itu kan memang lower ya, artinya 2025 itu pendapatan 11,5, 11,6 itu rendah. Nah di 2026 jika berhasil itu di kisaran 12,2 ya, 12,2 kalau berhasil targetnya. Maka ini 12,4 cukup wajar ya, dan 11,82 malah berarti ada potensi di tengah-tengahnya kan ini. Sehingga saya komentari untuk arah pendapatan negara itu kelihatannya memang wajar ya. Lalu 13,62 sampai 14,8 dari PDB belanja negara. Nah ini yang benar bisa nanti disusun begini ya, karena dari yang 25 dan 26 ini dia cukup besar ya. Dan apakah ini nanti di atas PDB belanja ini bisa mencapai rentang ini, syukur kalau 13,62. Akibatnya defisit. Jadi defisit 1,8 sampai 2,4 ini sebuah target yang cukup ambisius ya. Tadi pendapatannya logis, belanjanya agak diturunkan dari yang biasa di 2 tahun terakhirnya Pak Prabowo ini. Nah sedangkan defisitnya ini kan kemarin 2,92, tahun ini kemungkinan ya di kisaran itu lagi, paling kuat pemerintah 2,8 dan bisa-bisa saja ada perubahan untuk lebih dari 3. Jadi ini target defisit yang bisa dikatakan sangat optimis ya, kalau untuk tidak menyebutnya ambisius. Lalu disebut pertumbuhan ekonomi, ini yang luar biasa, makanya diambil judul oleh Kompas ini. Target pertumbuhan ekonomi itu 5,8 sampai 6,5%. Ini luar biasa ya target ini. Padahal tadi belanjanya itu masih konservatif. Artinya kan begini, pemerintah tidak lagi mengandalkan belanja APBN. Sementara yang sudah berlalu ini, 1 triwulan 2026, itu kan belanja APBN yang diandalkan. Ini satu hal yang menarik yang boleh dikatakan kita akan mengukur konsistensinya. Lalu disebut juga suku bunga SBN itu 6,5 sampai 7,3%. Berarti kan di kisaran 7 kan titik tengahnya. Ini tinggi. Nah dengan SBN seperti itu, nyaris kita tidak mungkin berharap suku bunga kredit turun. Ya, mengapa? Karena kan bank itu punya pilihan menyalurkan kredit, memegang SBN. Begitu juga Bank Indonesia untuk menurunkan BI rate-nya akan lebih sulit. Sekarang udah naik nih. Kalau ini saat kita lakukan ini asumsinya 6,8 ya APBN yang sedang berjalan ini. Nah, realnya sampai saya baca ini di 6,9 untuk 10 tahun. Jadi ini kurang match ya antara SBN dengan laju pertumbuhan ekonomi yang menjadi target. Begitu juga dengan tadi belanjanya yang memang direm. Sebenarnya wajar direm itu. Tapi kalau direm begitu atau sekurang-kurangnya tidak naik signifikan, itu target pertumbuhan ekonominya logikanya nggak sebesar ini. Nah ini disebut juga soal rupiah 16,8 sampai 17,5. Berarti kan pemerintah sudah mengakui keseimbangan baru rupiah ya, yang di 17 ribuan lebih. APBN 2026 adalah 16,5. Lalu harga minyak juga dianggap 70,95 dolar, realistis ya. Lalu ada lifting minyak mentah, lifting ini juga cukup realistis. Tapi disebut, ini kata Prabowo, kebijaksanaan tepat, dia yakin pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh, kata Prabowo. Tapi saya sudah komentari tadi, nanti saya akan assessment ya. Yang jelas itu tidak terlalu match antara SBN, pertumbuhan ekonomi, dan belanja ya. Nah ini ada gambar asumsi dasar ekonomi makro mengulangi yang tadi. Kalau inflasi boleh ditargetkan begitu. Nah dan seterusnya ya. Nah disebut juga soal target kemiskinan yang turun. Lalu pengangguran terbuka turun, rasio Gini juga turun, indeks manusia membaik, petani juga membaik. Lalu ada sebutan proporsi penciptaan lapangan juga naik menjadi 40,81%. Yang formal ya,
ini juga nggak match tadi. Kalau mau pertumbuhan ekonomi yang gede dan lain-lain tadi, pengangguran tadi, ya pengangguran turun, tapi ini 40,81 ini nggak jauh dari yang existing. Yang existing ini sekitar 40,5% yang formal, yang non formalnya yang 59% ya. Jadi ini berarti kan tidak ada upaya, tidak ada target ke sana. Ini yang saya bilang mungkin kita perlu menelisik nanti di assessment ya, bahwa jangan sampai arah camp PPKM itu lebih bersifat harapan sebagiannya. Sebagiannya memang realistis ya, sebagiannya harapan. Antara harapan dan realistis itu nggak match. Harapan misalnya tumbuh sampai 6,5 itu ya nggak sesuai dengan asumsi yang lain secara teoritis ya, kecuali pemerintahan Prabowo punya jurus lain, saya nggak tahu. Ini disebut ekonomi Pancasila, jadi ini yang cukup banyak ya disampaikan soal bagaimana falsafah ekonomi, bagaimana negara harus berperan penting, dan seterusnya. Lalu juga ini kunci lagi bahwa akan ada penataan ulang yang cukup radikal soal kelapa sawit, batu bara, dan besi ya, jadi ekspor yang nanti akan lebih diatur ya. Ini ada gambar oleh jurnalis Kompas nilai ekspor kelapa sawit. Jadi ini dan seterusnya. Ini ada arah untuk membuat ekspor beberapa komoditas penting itu melalui satu pintu. Jadi melalui Danantara atau BUMN yang ditugaskan Danantara, kayaknya ada BUMN baru deh. Semacam itu. Ini yang saya kira dari seluruh pidato yang paling radikal ide ini. Ya nanti kita akan melihat beberapa perdebatan. Apakah akan plusnya di mana, minusnya di mana. Tapi sejauh yang diutarakan Presiden masuk akal ya, bahwa kalau itu dikendalikan pemerintah diharapkan surplusnya jadi lebih banyak dan bisa menopang APBN ataupun yang non APBN tapi untuk rakyat begitu ya. Masuk akal, tapi sekali lagi perubahan-perubahan yang cukup radikal itu harus disertai dengan delivery mechanism yang tepat ya. Jadi kalau saya boleh beri catatan, beberapa perintah atau tekad Pak Presiden ini sering masalahnya adalah diterjemahkan ke dalam kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan atau orang yang melaksanakan kebijakan tersebut. Sehingga nggak match ya, jadi malah alih-alih nanti bisa saja untuk membuat negara mendapatkan lebih banyak dari kelapa sawit, dari batu bara, malah ya, hasilnya tidak. Ternyata yang dapat tetap hanya perpindahan. Mohon maaf, ini orang atau kelompok orang itu kan masalah lagi. Dan seterusnya ya. Nah, berita-berita berikutnya adalah tentang komentar Pak Ibu Ketua DPR saja. Tapi saya ingin tutup bahwa pidato Presiden sebagaimana biasanya menyampaikan banyak kemauan, perintah, iktikat, harapan yang kita semua senang mendengarnya dan juga mengapresiasi beberapa hal yang penting ya, tadi antara lain ekonomi Pancasila, kemudian peran negara yang akan lebih besar untuk memperbaiki kondisi perekonomian ya, di mana juga rakyat akan diharapkan memperoleh hasil, memperoleh bagian dari pengelolaan ekonomi dan khususnya pengelolaan APBN yang lebih baik. Tetapi dari yang sudah-sudah, masalah muncul di mekanisme delivery, mekanisme menurunkan pidato dan perintah ini ke dalam desain kebijakan. Karena nggak bisa perintah itu begitu saja, karena ini Presiden, ada jajarannya, ada birokrasinya, juga ada kondisi existing ya. Existing artinya kan ini mengalihkan model yang sudah terjadi. Artinya juga harus diperhitungkan aksi, reaksi, dampaknya. Seperti itu. Itu yang selama ini sering menjadi titik krusial dari perintah Presiden Prabowo. Seperti MBG, seperti Kopdes. Ya ketika dinarasikan positifnya mungkin tidak tertolak ya, tapi ternyata dampak negatifnya menyamai, bahkan bisa melebihi dari dampak positif yang dijelaskan. Ini yang kita lihat nanti ya dari pidato ini. Akan ada kebijakan, desain kebijakan seperti apa, kemudian pelaksanaannya juga hal lain. Lalu pelaksanaan tersebut dilaksanakan oleh birokrasi atau BUMN yang juga punya persoalan tantangan tersendiri. Dan jangan lupa, semua kebijakan yang kemudian menggantikan yang existing itu bisa berarti dia memang menambahi, memperbaiki, bisa namanya itu crowding in namanya, artinya menambahi ya peran pemerintah, memperbaiki, bisa crowding out.
ketika pemerintah masuk, yang lain keluar, maka totally perekonomian tidak berdinamika dengan baik. Mudah-mudahan yang terbaik yang akan diwujudkan ke depan.